Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM belakang 071. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang queue atau antrian. Jadi apa itu queue? Queue itu struktur data linear ya, yang memiliki prinsip pivot atau first in first out. Kalau si stack kemarin kan LIFO ya, last in first out. Jadi queue itu elemen yang pertama masuk bakal jadi elemen yang pertama keluar. Contohnya seperti kita mengantre di loket atau antre di mana aja. Jadi kalau antre itu kan siapa cepat dia dapat ya. Jadi yang pertama antre bakal pertama keluar atau pertama beres. Si queue ini juga gitu. Elemen yang pertama masuk bakal jadi elemen yang pertama dikeluarkan. Biasanya digunakan dalam apa? Bisa dalam sistem antrian pelanggan, bisa manajemen tugas di sistem operasi, bisa juga pada buffering data dalam jaringan nih. Karakteristiknya seperti tadi ya, pivot, first in first out. Jadi yang pertama masuk bakal jadi yang pertama keluar juga. Operasinya tuh dilakukan pada dua ujung, ada NQ nambah elemen dari belakang, dan DQ menghapus elemen yang ada di depan. Terus bisa diimplementasikan dengan array dan linked list. Juga punya dua pointer utama ya, ada front, ini nunjuk ke elemen pertama, dan rear, nunjuk ke elemen terakhir. Jadi queue itu bisa direpresentasikan dalam memori itu dalam beberapa cara ya. Salah duanya tuh array, seperti stack kemarin ya. Kalau pakai array itu datanya statis, jadi kita define dulu datanya berapa, misal 5, sudah mentok 5, tidak bisa lebih dari itu. Jika lebih bisa queue overflow. Dan kedua ada linked list. Linked list nih datanya dinamis, jadi gak ada batasan tertentu, bebas mau berapa aja asal memori komputernya cukup. Dan ada beberapa operasi dasar juga dalam queue ya. Pertama NQ, ini menambahkan data atau menambahkan elemen. Dan kebalikan dari stack kemarin. Kalau stack kemarin kan nambahnya ke depan, ini ke belakang, jadi normal. Dan DQ, kedua ada DQ. DQ itu menghapus elemen, yang dihapus tuh yang paling depan ya, karena prinsip pivot itu. Lalu ada front ini melihat elemen terdepannya. SMT itu pengecekan untuk queue underflow ya. Jadi kalau untuk mengecek queue itu kosong atau enggak. Dan is full ini buat array aja, karena pakai linked list tuh jarang ada queue overflow. Kita masuk ke kode programnya ya. Jadi yang array dulu, seperti biasa array itu tandai dengan max size. Jadi kita definisikan dulu maksimal size nya berapa, misal di sini 5 ya. Selain pakai define ini, bisa juga pakai cara penulisan lain, pakai konstanta ya. Jadi biar nilainya tuh gak berubah-ubah. Misal nilainya 5 ya sudah 5 saja, gak bisa dirubah lagi si max ini. Jadi karena queue ini punya dua pointer, depan belakang, kita set dulu ya, front dan rear. Juga kita definisikan juga arraynya. Seperti biasa, karena ini prosedur array, jadi pointernya atau front dan rearnya kita set ke -1. Ini SMT untuk pengecekan queue underflow atau queue kosong. Ini is full buat pengecekan queue overflow lah, biar gak bleber. Kita fokus ke dua fungsi utamanya. Pertama kita masuk ke NQ dulu, atau penambahan queue, penambahan antrian. Jadi kita validasi dulu untuk memastikan sebelum queue diisi ini masih ada space lah, atau bahkan kosong. Jadi kalau masih ada space di dalam queue, dalam antrian yang jumlahnya 5 ini,
maka kita rubah nilai frontnya dari -1 ke 0, karena 0 itu indeks pertama yang bakal diisi Q nya. Dan kita tambahkan data ke rear, lalu kita perbarui rear, kita update lah rear, data yang pakai data yang kita tambah itu. Lalu kedua ada DQ ini prosedur penghapusan, yang dihapus yang depan dulu. Jadi kita validasinya pakai empty ya, untuk validasi stack underflow nya gitu, biar sebelum dihapus stacknya enggak kosong, masih ada isinya lah. Jadi yang dihapus tuh yang frontnya ya, dihapus dari frontnya, dan jika front yang sebelumnya sudah ada di data sudah terhapus, maka posisi front itu akan bergeser ke elemen berikutnya lah. Dan jika front itu melebihi rear atau Q nya tuh kosong setelah dihapus ya, maka kita reset front dan rear nya ke -1. Ini pick nih buat melihat ya, display aja Q paling depan. Display ini untuk menampilkan isi Q nya. Cara pemanggilannya seperti ini ya. Q kita konekin ke NQ dan kita isi misal 10, 20 dan 30. Ini ya. Jadi tadi itu 10 dimasukkan ke dalam NQ, 20 dan 30 masukkan ke dalam NQ. Jadi isinya tuh pas pertama kali input itu 10, 20 dan 30. Dan karena kita lakukan prosedur DQ atau penghapusan, maka elemen terdepan ini atau si 10 tuh dikeluarkan dari Q. Jadi isi Q nya tinggal 20 dan 30. Kurang lebih seperti ini ya untuk array. Oke, kita masuk ke yang linked list ya. Jadi linked list itu nilai maksimalnya tidak perlu didefinisikan dulu seperti di array ya. Yang dimana array itu harus didefinisikan dulu max size nya. Linked listnya karena pakai pointer dia dinamis, bebas mau berapa aja, asal memori komputer cukup. Kita buat struktur node untuk node dulu ya. Ini tuh ciri khasnya linked list lah. Kita set data dan node yang nunjuk ke pointer berikutnya. Lalu di private kita set front dan rear itu menjadi node ya. Dan kalau di array tadi front dan rear nya itu -1, di sini tuh front dan rear nya kita set jadi pointer kosong, bisa 0 PTR. Keperbedaan lainnya tuh di linked list tuh gak ada is full ya, karena datanya dinamis ya, jadi jarang overflow gitu lah, jarang lebar. Untuk function lainnya seperti NQ, DQ dan lain-lain mirip-mirip sih, cuma beda teknik aja. Nah, karena di sini datanya dinamis, jadi saya buat inputan datanya dinamis juga ya, biar bisa masukin datanya tuh bebas. Kalau di array sebelumnya kan kita masukin datanya statis, langsung lewat kode, load kode. Sini kita coba dinamis. Seperti ini tampilan menunya. Misal 10
30. Seperti dilihat tadi saya masukkan datanya tuh berurutan ya, dari 10 ke 50, dan di displaynya juga berurutan ya, dari 10 dulu ke 20, 30, 40, 50. Berbeda dengan stack kemarin. Kalau stack kemarin kan nambahnya ke belakang ya. Dan ini tanda kurung untuk penanda. Di ini tuh pointer pertamanya atau front, dan ini rear, dimana ujungnya. Kita cek dulu frontnya. Tadi tuh 10 ya. Jadi frontnya tuh 10. Kita DQ 10 terhapus, dan karena elemen pertamanya tuh terhapus oleh prosedur DQ, maka frontnya tuh berubah ke pointer selanjutnya, yang dimana pointer selanjutnya itu tadi 20 ya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.